Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmat Agung Sarjana dengan NPM 2013053056 dari kelas D. Dan di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat. Di sini saya membuat RPP untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Di dalam sebuah RPP terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, kemudian memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpai di rumah dan juga di sekolah. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan juga berakhlak mulia. Kemudian yaitu kompetensi dasar dan indikator. Pada RPP kali ini terdapat 3 muatan mata pelajaran, yaitu ada PKN, Bahasa Indonesia, dan juga Seni Budaya. Yang pertama adalah muatan PKN. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghargai kewajiban, hak, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama. Kemudian indikator kompetensi dasar yang kedua yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu menerapkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga yaitu memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Adapun indikatornya memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan hubungan antara hak, tanggung jawab, dan juga kewajiban. Kemudian kompetensi dasar yang keempat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di indikatornya yaitu mempraktikkan contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muatan yang kedua yaitu muatan Bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikatornya yaitu mengidentifikasi informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa dan kenapa. Kemudian kompetensi dasar yang kedua menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Adapun indikatornya itu membuat pendapat secara lisan berdasarkan teks yang telah dibaca. Kemudian muatan yang ketiga yaitu seni budaya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami tangga nada. Indikatornya yaitu memberi contoh lagu tangga nada, bertangga nada mayor dan juga minor. Kemudian 4 yaitu menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada. Kemudian indikatornya mempraktikkan lagu bertangga nada mayor dan minor. Adapun tujuan pembelajaran dalam RPP yang telah saya buat yaitu dengan membaca teks tanggung jawab peserta didik dapat memberi contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan kegiatan bermain peran, peserta didik dapat memberi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan bermain peran, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban dengan benar. Kemudian dengan kegiatan menempelkan gambar hak dan kewajiban, peserta didik dapat membedakan antara hak dan kewajiban dengan tepat. Dengan membaca teks tentang sikap tanggung jawab, peserta didik dapat menguraikan informasi dari teks yang berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Kemudian, dengan membaca teks sikap tanggung jawab, peserta didik dapat membuat pendapat secara lisan berdasarkan teks yang telah dibaca. Kemudian, dengan membaca teks tentang sikap tanggung jawab, peserta didik dapat mempraktikkan contoh sikap tanggung jawab dengan benar. Dengan menyajikan lagu beca, peserta didik dapat menentukan contoh lagu bertangga nada mayor dan minor dengan benar. Kemudian dengan menyajikan lagu beca, peserta didik dapat menemukan ciri lagu bertangga nada mayor dan minor dengan benar. Adapun materi yang terdapat dalam RPP ini yaitu materi tanggung jawab, hak dan kewajiban, kemudian kalimat tanya, kemudian lagu bertangga nada mayor dan minor.
Kemudian dalam RPP ini saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, sosiodrama, dan penugasan. Kemudian model yang digunakan adalah model role playing. Pun kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya yaitu 10 menit. Yang pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam, kemudian menanyakan kabar peserta didik, kemudian mengkondisikan kelas, apakah meja, kursi, papan tulis, dan juga peserta didik sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Kemudian salah satu peserta didik memimpin doa. Setelah itu melakukan apersepsi dengan cara menanyakan kegiatan seputar pengalaman peserta didik mengenai hak kewajiban di rumah masing-masing. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian pada kegiatan inti yang dengan alokasi waktu yaitu 25 menit. Yang pertama itu peserta didik diminta untuk membuka buku teks bacaan tentang sikap dan tanggung jawab. Kemudian peserta didik mengamati gambar yang terdapat di dalam buku teks tersebut. Nah, setelah itu salah satu peserta didik itu membaca teks itu dengan lantang dan nyaring. Kemudian peserta yang lainnya diminta untuk menyimak. Setelah itu peserta didik diminta memberi tanggapan mengenai teks yang telah dibaca dengan seksama. Setelah dibacakan itu temannya menanggapi apa maksud dari isi teks tersebut. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan mengenai informasi apa yang terdapat dalam teks tersebut, mengenai sikap tanggung jawab yang berkaitan dengan kosakata tanya, apa dan bagaimana. Kemudian peserta didik diminta memberikan contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diminta untuk mempraktekkan contoh sikap tanggung jawab ke depan kelas. Setelah mempraktekkan itu, guru memberikan penguatan verbal dan non-verbal. Setelah itu, pendidik membentuk peserta didik menjadi 2 kelompok yang heterogen. Setelah kelompok terbuat, peserta didik memberikan teks percakapan mengenai hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setelah dibagikan, peserta didik dari kelompok 1 maupun 2 diminta untuk memerankan teks bacaan tersebut ke depan kelas dan tiap pemeran kalung nama seperti perannya masing-masing. Kemudian peserta didik yang telah memerankan teks bacaan tersebut diberikan penguatan verbal maupun non-verbal. Setelah itu peserta didik diberikan pertanyaan secara lisan mengenai contoh hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian peserta didik yang telah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh pendidik diberikan penguatan verbal atau lewat berupa alat tulis. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk berpartisipasi menempelkan gambar-gambar seputar hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah disediakan. Namun sebelumnya itu tiap-tiap kelompok melakukan diskusi terlebih dahulu. Kemudian peserta didik yang sudah berpartisipasi dalam menempelkan papan-papan gambar-gambar diberikan pujian. Dan setelah itu untuk mencairkan suasana, peserta didik dapat menyanyikan lagu beca secara seksama. Setelah itu, peserta didik diberikan pertanyaan apakah lagu tersebut termasuk ke dalam lagu dengan tangga nada mayor dan juga tangga nada minor. Setelah itu, peserta didik diminta menyelesaikan LKPD untuk sebagai evaluasi apakah pembelajaran tersebut sudah berjalan dengan baik. Kemudian, kegiatan penutup yaitu peserta didik membimbing menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini dengan melakukan refleksi. Sebelum itu, pendidik dapat bertanya apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan, sulit, atau tidak. Setelah itu, guru dapat melakukan tindak lanjut yaitu berupa remedial, pendalaman, dan juga pengayaan. Kemudian sebelum menutup pembelajaran, peserta didik diminta untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian di sini ada penilaian sikap. Dalam penilaian sikap, saya mengambil prosedur penilaian yaitu penilaian proses. Jadi diambil dari kegiatan awal hingga akhir. Dan teknik penilaiannya diambil dari Mentes karena melakukan observasi dari kegiatan awal hingga akhir. Instrumen penilaiannya yaitu lembar pedoman observasi. Kemudian pada penilaian pengetahuan dilakukan penilaian akhir yang berupa penilaian tes tertulis. Dengan instrumen penilaiannya adalah soal-soal.
Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini melakukan penilaian proses dengan teknik penilaian non-tes, dan bentuk penilaiannya observasi, dan instrumen penilaiannya adalah rubrik penilaian. Jadi selanjutnya adalah penilaian sikap. Adapun nilai sikap yang diambil adalah sikap jujur, percaya diri, bertanggung jawab, dan juga kerjasama. Di sini apabila terdapat 3 deskriptor yang muncul akan mendapat nilai 4, apabila terdapat 2 deskriptor yang muncul akan mendapat nilai 3, apabila terdapat 1 deskriptor yang muncul akan mendapat nilai 2, dan apabila tidak terdapat 1 deskriptor yang muncul akan mendapat nilai 1. Kemudian instrumen penilaian pengetahuan. Nah, pada instrumen penilaian pengetahuan ini dilakukan tes tertulis berupa soal. Di sini saya memberi dalam RPP saya tulis adalah 4 soal dengan masing-masing nilai. Apabila benar menjawab 1 mendapat nilai 20 poin. Jadi apabila benar semua akan mendapat nilai 100 poin. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah instrumen penilaian keterampilan. Keterampilan yang dinilai adalah keterampilan berbicara. Akan mendapat nilai 4 apabila pengucapan kalimat secara keseluruhan jelas, tidak menggumam, dan dapat dimengerti dengan mudah. Kemudian akan mendapat nilai 3 apabila pengucapan kalimat beberapa bagian jelas dan dapat dimengerti. Akan mendapat nilai 2 apabila pengucapan kalimat tidak begitu jelas tapi masih dapat ditangkap maksudnya oleh pendengar. Dan akan mendapat nilai 1 apabila pengucapan kalimat secara keseluruhan betul-betul tidak jelas menggunakan dan tidak dapat dimengerti.